Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin. warahmatullahi Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menciptakan manusia, alam semesta dan kehidupan, Zat yang telah memberikan kita jutaan nikmatnya yang tak bisa kita hitung satu persatu. Baik itu nikmat iman, Islam maupun nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita dapat bermuwajahah kembali meskipun hanya melalui virtual Zoom dan juga layar YouTube, sahabat wakaf sekalian ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi niat kita, ikhtiar kita dalam rangka talabul ilmi pada kajian berkah Ramadan 1443 Hijriah bersama BWA sore hari ini. Salawat besar salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah wa qudwah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umat hingga akhir zaman. Semoga kita semua senantiasa istiqomah berada di jalan Islam, di jalan dakwah, di jalan talabul ilmi, sehingga kita berhak mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat wakaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali kita bisa bertemu kembali pada kajian berkah Ramadan 1443 Hijriah bersama BWA, di mana seperti biasanya kami hadir untuk menemani para sahabat wakaf sekalian di setiap harinya selama bulan suci Ramadan yang ditayangkan setiap pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat hanya di YouTube channel Wakaf TV. Bulan Ramadan telah tiba, saatnya kita bersukacita untuk memanen pahala. Sibukkan diri dengan ibadah dan mengaji agar iman semakin kuat terpatri. Kajian berkah Ramadan akan menemani Anda setiap hari pukul 4 sore menjelang berbuka puasa. Dengan tayangan kajian yang mengupas ilmu-ilmu Islam serta narasumber yang kompeten dalam bidang sakofah Islam. Jangan lewatkan hanya di Wakaf TV. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, sahabat wakaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sahabat wakaf sekalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya dan dikuatkan dalam menjalankan aktivitas ibadah dan amal soleh selama bulan suci Ramadan tahun ini. Sahabat wakaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting pada kajian berkah Ramadan 1443 Hijriah di edisi yang ke-16. Insyaallah kita hari ini akan membahas tema kajian yakni Al-Quran sumber ilmu pengetahuan. Dan insyaallah yang akan membersamai kita sebagai narasumber adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Fahmi Amhar. Alhamdulillah beliau telah hadir di ruang Zoom kita pada kesempatan sore hari ini. Mari sama-sama kita sapa guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Profesor Dr. Fahmi Amhar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat ya? Alhamdulillah, insya Allah semuanya sehat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, ya kita doakan semoga Ustadz Fahmi Amhar sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya dalam pangkat rezekinya, dan juga kepada para sahabat wakaf sekalian yang menyaksikan ya, semoga senantiasa sehat dan jangan lupa ya untuk senantiasa menyimak kajian berkah Ramadan 1443 Hijriah bersama BWA. Mari sama-sama kita simak kajian yang akan kita bahas sampai selesai dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, serta bagikan kepada para sahabat wakaf lainnya. Baik Ustadz, kita akan mulai kajian dengan satu pertanyaan ya Ustadz. Berkaitan dengan tema kita yakni Al-Quran sumber ilmu pengetahuan. Nah, sebagai sumber ilmu pengetahuan tentunya Al-Quran merupakan sebuah petunjuk atau hudan. Tapi petunjuk di sini bukan hanya petunjuk bagi setiap muslim saja, ya, tapi petunjuk bagi seluruh manusia atau hudal linnas. Juga sebagai sumber ilmu pengetahuan. Nah, Ustadz, bisakah diberikan gambaran ayat-ayat yang terkait dengan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran? Sebagai pembuka, silakan Ustadz untuk dimulai kaji kita. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jadi Al-Quran itu sebenarnya kitab yang sangat unik ya. Tidak ada buku lain yang mirip dengan Al-Quran secara strukturnya maupun pilihan kata yang digunakan ya. Nah, di antaranya adalah ketika Al-Quran dihubungkan dengan petunjuk atau huda ya, itu memang
yang eksplisit itu adalah huda dalam pengertian untuk mencapai derajat manusia mulia kan ya. Silakan di surat Al-Baqarah itu Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin ya. Hudal petunjuk tentang muttaqin, dan muttaqin itu apa? Diselanjutkan dengan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Tetapi ada ayat-ayat lain yang tidak eksplisit seperti itu ya. Dan itu kemudian bisa dijadikan titik awal ya, atau istilahnya batu loncatan untuk mengeksplor alam semesta. Misalnya di surat Al-Ghasyiyah ya ayat 17 sampai 20 itu Allah berfirman, afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat ya. Mengapa kalian tidak memperhatikan? Ini soal Allah memarahin. Mengapa kalian tidak memperhatikan? Bagaimana unta diciptakan? Bagaimana langit ditinggikan? Bagaimana gunung-gunung dipancangkan? Dan bagaimana bumi dihamparkan? Ya. Mungkin kalau orang yang tidak tersentuh perasaan pekanya ya, istilahnya sensitivitas intelektualnya, mereka akan mengatakan loh Allah menciptakan semuanya tadi cukup dengan berfirman kun maka fayakun ya, maka terjadilah ya. Nah, tapi itu kalau seperti itu kan nggak mengamati kan. Kita suruh mengamati ini. Afala yang dzurun ya. Mengapa kalian tidak mengamati? Suruh kita mengamati ya. Apalagi ada beberapa ayat yang lain, contohnya surat Al-Anbiya ayat 32 ya. Allah mengatakan wa ja'alna samaa saqfam mahfudho wahum an ayatiha mu'ridun ya. Kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya ya. Nah, langit itu atap kayak atap, tapi di sisi lain Allah mengatakan Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin ya. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang ya. Coba ya. Jadi langit itu atap tapi tanpa tiang. Itu kan mesti kita berpikir seperti apa ya, mekanismenya seperti apa ya. Karena di zaman kuno itu orang membayangkan bumi itu datar dan langit itu kayak sungkup gitu ya, setengah bola yang menutupi bumi. Kalau seperti itu ya, setengah bola kemudian menutupi buminya datar, maka pasti ada titik sentuhnya. Dan itulah tiang-tiangnya. Tapi Allah katakan di sini rafa'as samawati bighairi amadin. Enggak ada tiangnya. Nah, ini rangsangan-rangsangan seperti ini banyak di Quran. Ada kurang lebih 700 ayat yang seperti ini ya. Ada juga ayat terakhir ini ayat surat Al-Insan ini silakan ya. Allah berfirman wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila ya. Di surga itu mereka diberi minuman yang campurannya itu jahe. Jahe. Ini sebenarnya itu cerita tentang surga ya. Tapi di surga dikatakan ada jahe. Maka kita pasti bertanya-tanya, ada apa dengan jahe? Jahe itu bukan tanaman yang tumbuh di Arab ya. Jahe itu dulu diimpor dari Nusantara, dari tempat-tempat yang jauh ya. Nah, ada apa dengan jahe kok sampai ke surga? Ada dua tanaman yang di kita itu endemik ya. Jadi itu jahe sama pisang ya. Pisang itu juga endemik. Dikatakan di Al-Quran juga tuh mereka ahli surga itu mereka berteduh di bawah pohon pisang yang bersusun-susun. Nah ini pisang. Ada apa dengan pisang ya? Nah itu kita masih menjadi titik batu loncatan untuk yang ilmunya berkaitan dengan itu ya. Kita melakukan riset tentang jahe atau tentang pisang. Ya, kira-kira begitu, Mas. Ya. Iya, Masya Allah. Jadi setiap ayat juga selain sebagai petunjuk, di situ terdapat pengetahuan yang luar biasa ketika memang diteliti oleh para ilmuwan ya, Ustaz ya. Ya, betul. Ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz nih. Karena itu diteliti oleh para ilmuwan, kemudian siapa saja contoh atau gambaran tokoh-tokoh atau ilmuwan Muslim yang terkait dengan aplikasi ilmu pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran? Ya, jadi begini, para ilmuwan di masa dahulu sampai sekarang itu meneliti ilmu pengetahuan, meneliti alam semesta ini tidak semata-mata karena ayat Quran yang eksplisit. Ada juga ayat-ayat Quran yang implisit. Implisit itu dalam arti bahwa ada sebuah kewajiban syara yang itu membutuhkan ilmu pengetahuan. Contoh ya, sholat. Sholat itu banyak sekali ayatnya. Dan itu ayat tentang ibadah, bukan tentang ilmu pengetahuan ya. Ayatnya kan pasti kita hafal ya, wa aqimus sholah wa ayatuz zakah. Seperti itu kan ya. Wa aqimus sholah wa ayatuz zakah. Nah, sholat itu ada syarat-syaratnya ya. Dia harus dilakukan oleh seorang mukmin yang sudah bersih dari hadas dan najis. Dia harus menutup aurat, dia harus menghadap kiblat, dia harus pada waktunya ya.
waktunya harus tiba. Maka kemudian muncullah sainsnya. Untuk membersihkan dari hadas dan najis itu perlu air. Bagaimana mendatangkan sumber air? Itu sebuah persoalan ya. Ya itu juga persoalan yang dihadapi semua manusia kan, untuk air untuk minum. Nah, tapi untuk air untuk membersihkan hadas dan najis itu kan punya spesifikasi khusus kan. Mungkin diminum nggak apa-apa, tapi untuk bersuci nggak boleh. Ya. Contohnya air teh ya, kita nggak boleh wudhu dengan air teh. Ya. Nah, kemudian menghadap kiblat ya. Kiblat itu gimana cara mencari, kan Ka'bahnya nggak kelihatan ya. Kemudian mencari waktu yang tepat. Gimana mencari waktu yang tepat? Ilmu apa yang diperlukan? Alat apa yang dibutuhkan ya. Demikian juga untuk menutup aurat itu kan perlu pakaian. Bagaimana membuat pakaian yang menutup aurat? Ya. Ini semua ilmu pengetahuan. Ya. Adapun tokoh-tokohnya ya itu banyak sekali ya. Kalau di masa dahulu itu ada contoh misalkan Abbas ibnu Firnas. Abbas ibnu Firnas itu manusia pertama yang terbang dengan alat buatan manusia. Dia kemungkinan besar terdorong oleh sebuah ayat di surat Ar-Rahman ya. Ya ma'syarul jinni wal insi ini stata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fangfudhu. Ya. Jamaah jin dan manusia, jelajahilah seluruh penjuru langit dan bumi. Ya. Tembuslah seluruh penjuru langit dan bumi. La tangfudhuna illa bisultan. Kalian tidak akan sanggup menembusnya kecuali dengan kekuatan. Itu kemudian dicoba oleh Abbas ibnu Firnas itu dengan membuat pesawat. Ya. Meskipun pesawatnya belum pakai mesin, tapi dia bisa terbang beneran. Kalau sekarang disebut pesawat terbang layang ya, itu seperti itu ya. Nah, kemudian juga ada tokoh yang lain, Abu Qasim Az-Zahrawi. Dia adalah gurunya Ibnu Sina, dokter ya. Itu terdorong oleh apa ya? Terdorong oleh hadis ya. Nah, jadi dorongan itu bukan cuma dari Quran ya, tapi juga dari hadis. Rasulullah mengatakan tidaklah Allah itu menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah juga menurunkan cara menyembuhkannya, menurunkan obatnya. Nah, dan obatnya itu didorong juga oleh di Quran itu kan ada ayat bahwa seandainya seluruh pohon di hutan itu menjadi penanya dan air di lautan menjadi tintanya, tidak akan habis ilmu Allah itu ditulis. Ya. Artinya apa? Ilmu Allah itu terpencar di jagat raya ini, tidak hanya Quran. Ya. Oleh sebab itu Abu Qasim Az-Zahrawi tidak hanya berhenti dengan hal-hal yang disebutkan di Quran atau hadis. Ada hadis misalkan bahwa di dalam habatus saudah itu ada obat segala penyakit kecuali maut ya, seperti itu. Tapi Abu Qasim Az-Zahrawi memahami betul bahwa makna dari hadis itu bukan berarti obat itu semuanya habatus saudah. Bahkan habatus saudah saja ya, itu pun harus diteliti. Ada orang sakit mata ya, itu gimana ya dengan habatus saudah, dikasih apa, diminumkan atau diteteskan di matanya atau apa? Itu kan kalau diminumkan berapa banyak? Itu perlu riset kan ya. Demikian juga kalau di dalam Quran ada surat An-Nahl ya, di bawah dari perut lebah itu ada obat untuk manusia, asyifaun nas, seperti itu. Itu kalau pakai madu seperti apa? Dan di area setelah penelitian itu menyimpulkan bahwa untuk beberapa penyakit itu risetnya masih lama nih sampai ketemu. Akhirnya dia kemudian menyimpulkan bahwa untuk orang yang kena katarak ya, matanya kena katarak nggak bisa melihat lagi, itu yang paling mudah dioperasi. Ya. Yang menciptakan serangkaian alat bedah ya, 200 alat bedah, di antaranya untuk operasi mata. Itu Abu Qasim Az-Zahrawi itu hidup 1000 tahun yang lalu kira-kira. Ya. Kalau zaman sekarang masih ada nggak? Ya ada juga ya. Meskipun orangnya sudah meninggal ya, itu ada Abdul Salam ya. Abdul Salam itu ahli fisika dari Pakistan ya. Tapi dia berkarir di Inggris dan di Italia. Dia menemukan teori penyatuan medan ya, medan elektromagnetik dengan medan gaya kuat ya. Gaya lemah itu nuklir lemah ya, radioaktif. Nah, itu dia melakukan riset tentang itu karena keyakinannya bahwa segala kekuatan, segala gaya itu berasal dari zat yang satu, dari tauhid, dari Allah ya. Maka pada suatu titik mereka akan bersatu. Itu melahirkan teori penyatuan gaya ya, atau teori penyatuan medan di fisika modern seperti itu. Dia mendapatkan hadiah Nobel fisika tahun berapa? 79 kalau nggak salah ya. Kira-kira begitu. Luar biasa. Ibnu Firnas itu kan orang yang pertama kali yang kita ketahui kan di sekolah-sekolah Wilbur atau Orville Wright ya, Oliver Wright dan Wilbur Wright itu yang menambahkan mesin pada pesawat yang sudah ditemukan. Menemukan teori tersebut dan juga mempraktekannya langsung. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya nih.
apakah dijelaskan secara detail dalam Al-Quran ilmu pengetahuan dan aplikasinya dalam kehidupan atau hanya global saja, Ustaz? Detail atau global, Ustaz? Ya, lebih banyak global ya. Lebih banyak global. Kalau detail itu pasti sudah ditafsirkan ya, dicocok-cocokkan itu. Detail ada di dalam Quran itu tentang pertumbuhan janin di dalam perut ibu ya. Tapi itu sebenarnya sudah kena cocokologi itu ya, sudah cocokologi ya. Jadi enggak. Artinya apa? Kalau seandainya itu detail ya, itu mungkin ya tidak bisa dibuktikan langsung ya, karena memang orang baru tahu bahwa itu benar setelah ada risetnya kan ya, setelah orang langsung ke objeknya kemudian melakukan penelitian langsung yang bisa diulangi oleh orang lain, baru kemudian oh ya ini berarti di Quran sudah ada, tapi kan tidak langsung kita pastikan bahwa itu detail dan seperti itu kenyataannya ya. Jadi begini ya, ilmuwan terutama saintis ya, ilmu alam itu adalah dia menguak rahasia bagaimana alam bekerja, dan kemudian setelah menguak rahasia alam bekerja itu bagaimana alam bekerja tentang how itu kemudian menggunakannya untuk melakukan prediksi atau membuat teknologi ya. Jadi kalau kita bicara Quran nggak bisa seperti itu ya, nggak bisa langsung ngasih tahu gitu. Kenapa? Karena untuk mengetahui apa benar seperti itu kan ya memang harus ke alamnya ya. Jadi kalau misalnya ada suatu fenomena alam terus di Quran kayak dijelaskan itu ya, kalau seorang ilmuwan tidak bisa mengatakan ini sudah benar pasti begini, nggak bisa seperti itu. Tetap kita harus tes di alam ya. Boleh jadi Quran maksudnya nggak begitu ya. Boleh jadi juga di alam ternyata nggak seperti. Kalau seperti itu kita harus menyadari bahwa kemungkinan Quran nggak detail ini ya, dia nggak rukun prinsip, karena sesuatu yang terjadi di alam itu kebenarannya nggak tergantung objek yang lain, tidak tergantung Quran, tergantung kitab suci apapun ya. Apakah hujan itu memang mekanismenya air laut terpanaskan oleh matahari kemudian menguap, kemudian di awan terkondensasi, setelah pada satu titik tertentu dia jatuh, itu tidak tergantung apakah di Quran disebutkan atau tidak ya. Di Quran cuma dikatakan bersama idzatir raja ya, demi langit yang Allah turunkan hujan. Apakah kemudian ada proses yang lain? Itu kan ada sebagian ustadz yang menolak penjelasan hujan secara ilmu alam ya. Dikatakan hujan itu turun ya kehendak Allah, suka-suka Allah ya. Tidak ada itu penguapa segala. Itu repot seperti itu ya. Kalau seperti itu kita nggak bisa prediksi. Sedangkan dengan fisika atau ilmu meteorologi yang kita miliki itu sekarang kita bisa prediksi. Kalau seperti ini panasnya di mana, maka kemungkinan ada pergeseran musim ya, ada hujan nanti akan turun berapa jam lagi, itu bisa dipelajari ya. Kalau semuanya karena iradah Allah ya kita nggak belajar apa-apa ya. Allah memang punya kehendak bebas, mau ngapain aja bisa. Bahkan ada manusia berjalan tanpa kepala pun mungkin kalau Allah kehendaki juga bisa. Tapi kan nyatanya di dunia kan nggak ada kan orang berjalan tanpa kepala gitu kan ya. Ya baik Ustaz. Menarik ya Ustaz. Jadi luar biasa sekali ilmu-ilmuwan kita di kalangan kaum muslimin yang memang memiliki sejarah dan juga diakui oleh bangsa barat ya, bahkan dunia. Sebagai contoh Ustaz, kita mengenal nama Ibnu Sina yang dikenal sebagai bapak kedokteran dunia modern bahkan ya. Dan beliau seorang muslim. Nah, apa basis ilmu pengetahuan dari Al-Quran terkait dengan kesehatan dan bagaimana Ibnu Sina bisa mengembangkannya Ustaz? Tafadhol. Ya, jadi sebenarnya Ibnu Sina itu tidak disebut pendiri kedokteran juga enggak sebenarnya ya. Okay. Jadi dia punya gurunya namanya Abu Qasim Az-Zahra, itu sudah saya kasih tahu tadi ya. Jadi itu Abu Qasim Az-Zahra 30 tahun lebih tua dari Ibnu Sina ya. Dan dia bapak kedokteran bedah lah. Dia memang menciptakan alat bedah ya. Nah, sebelumnya juga sudah ada ilmu kedokteran itu zaman Yunani kuno ya, ada Galenus, ada Hippocrates, banyak itu kan. Nah, terus apa sih kontribusi Abu Qasim ataupun Ibnu Sina? Kontribusi yang pertama adalah mereka menyingkirkan hal-hal yang tidak relevan dengan kedokteran ya. Hal-hal yang berbau syirik, hal-hal yang berbau tahayul ya, hal-hal yang berbau filsafat yang tidak relevan dengan Islam itu disingkirkan. Coba di Cina sampai sekarang itu ada kepercayaan ya, kedokteran Cina itu tentang yin dan yang ya. Saya lupa nih yang yin yang dingin lah yang panas. Pokoknya
manusia itu sehat kalau yin yang-nya seimbang gitu. Apakah itu relevan? Itu kan tahayul sebenarnya ya, filsafat Cina, ya kan? Artinya sekalipun zaman sekarang itu akupunktur sudah dipastikan oleh dunia barat sebagai metode yang saintifik ya, ilmiah ya. Tapi sebenarnya orang kalau di Cina itu kalau belajar akupunktur itu harus percaya di yin dan yang. Padahal ya setelah dipelajari oleh orang barat, akupunktur itu juga tetap berfungsi sekalipun orang tidak percaya dengan yin dan yang, gitu loh. Nah itu yang dilakukan oleh Ibnu Sina. Jadi Ibnu Sina dan para dokter Muslim zaman dulu itu mereka kan beriman dengan Quran ya. Mereka kemudian membersihkan hal-hal yang tidak relevan dengan dunia medis itu dari hazanah, dari praktek ya. Jadi dokter yang sebelumnya ada ya macam-macam ya itu mungkin masih membawa filsafat kunonya tadi, filsafat Mesir kuno, Persia kuno, ya Yunani kuno, India kuno, ya itu dibersihkan semua. Ini enggak ada. Islam enggak membolehkan itu, ya. Ada zaman dulu ada dukun ya, dukun karena masih ada mistik-misiknya gitu, yang ketika mengobati pasien itu dengan membaca mantra-mantra, ya. Kalau membaca Al-Fatihah masih ditolerir, ya. Ini baca mantra, enggak boleh. Meskipun dia, ini buktinya sembuh kok, ya, tapi yang menyembuhkan bukan itu, yang menyembuhkan Allah. Nah, keyakinan itu yang paling penting ya. Yang menyembuhkan itu Allah ya, dan Allah itu punya wewenang mutlak. Allah mengatakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Artinya seorang Ibnu Sina itu yakin ya bahwa Allah memberikan penyakit dan kesembuhan, memberikan kematian atau kehidupan itu sebenarnya untuk menguji kita ya. Siapa yang lebih baik amalnya? Yang sakit diuji kesabarannya, yang sehat diuji apakah dia mau menolong yang sakit. Tujuannya itu ya. Jadi filosofi ini harus ada dalam seorang dokter muslim ya. Dia bukan setengah dewa yang bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu Allah. Tapi dia mengupayakan jalan yang masuk akal untuk itu. Gitu loh. Sambil tetap yakin bahwa Allah yang menyembuhkan. Masya Allah. Baik. Ustaz, ada contoh ilmu muslim lain Ustaz mungkin ada yang tadi selain disebutkan tadi? Sangat banyak ya. Ada ahli fisika ya namanya Hasan Al-Haytham ya. Hasan Al-Haytham itu dia adalah orang yang menciptakan atau membersihkan fisika dari filsafat Aristoteles. Yang filsafat Aristoteles sebenarnya tidak mendatangkan ilmu baru. Dia banyak spekulatifnya. Filsafat itu nyaris semuanya spekulatif ya. Jadi Aristoteles itu mengatakan misalnya bahwa mata itu melihat karena ada sorot mata yang terpantau oleh benda. Nah, dibantah oleh Hasan Ibnu Al-Haytham dari eksperimen. Ya. Kalau di tempat yang sangat gelap, nggak ada sinar sama sekali, nggak bisa mata itu melihat. Ya. Untuk bisa melihat harus ada sumber sinar. Ya. Maka muncullah fisika optika. Ya. Ada Jabir Al-Hayyan, itu ahli kimia. Dia memastikan bahwa kimia itu nggak ada urusannya dengan mistik, dengan mantra, dengan sihir, nggak ada. Ya. Bersihkan semua. Jadi, semua ritual mistik, mantra, puasa, segala macam dibersihkan. Nggak ada tuh. Kimia itu semuanya scientific ya. Ada Al-Battani, itu ahli astronomi. Dulu sebelum Al-Battani itu kalau orang bicara astronomi itu sekaligus belajar astrologi, ramalan bintang. Lagi-lagi Islam mengharamkan ramalan bintang ya. Jadi orang belajar astronomi itu murni pengamatan, eksperimen ya. Nah itu. Ada Ismail Al-Jazari, itu ahli mekanika ya. Dia ahli mesin ya. Dia yang menciptakan roda gigi, menciptakan poros engkol ya. Itu kalau nggak ada penemuan itu mungkin revolusi industri 5 abad kemudian nggak terjadi itu ya. Dan masih banyak yang lain ya. Iya, Masya Allah. Okay. Itu kan semuanya ilmu pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran atau inspirasi dari Al-Quran. Nah, bagaimana Ustaz, kita sebagai seorang muslim yang mungkin memiliki generasi-generasi penerus dan belajar dari sejarah, bagaimana kita mendidik ataupun melahirkan generasi-generasi berikutnya yang bisa terinspirasi dari Al-Quran dan menjadi ilmuwan muslim seperti pada masanya dulu Ustaz. Ya. Jadi secara peradaban Islam itu ada dua macam ya. Ada dua, artinya proses terbentuknya ilmuwan muslim itu ada dua macam. Ada yang sudah jadi ilmuwan dulu, apakah dia belajar di Yunani, belajar di Mesir, belajar di India, nggak masalah. Setelah dia jadi ilmuwan top, dia kemudian berkenalan dengan Islam. Dia melihat Islam itu ajaran yang sangat rasional, ajaran yang sesuai fitrah manusia, maka kemudian dia masuk Islam. Maka langsung dia menjadi ilmuwan muslim top ya. Ada juga yang dibentuk dari kecil. Orang-orang anak-anak muda muslim yang dari kecil dibentuk dengan Quran, akrab dengan Quran, bergaul dengan Quran, kemudian terinspirasi dan akhirnya kemudian dia terbakar semangatnya untuk belajar sehingga kemudian menjadi ilmuwan. Di dua jalur ini sama-sama sah ya, sama-sama terjadi ya. Nah, karena kita sekarang adalah generasi muslim ya, kita hidup di negeri muslim, kita punya anak-anak,
Maka kita harus akrabkan anak-anak kita dengan Al-Quran, ya. Tidak hanya dalam segi hukum-hukumnya jelas penting, tapi juga dengan semangat-semangatnya, ya. Semangat-semangat untuk menuntaskan perintah-perintah hukum itu secara sempurna, dan itu perlu ilmu pengetahuan, dan juga semangat untuk menjalankan perintah-perintah yang eksplisit tadi, ya, untuk meneliti langit, meneliti unta, meneliti langit, meneliti gunung-gunung, itu kan eksplisit kan, Allah memerintahkan. Untuk menjelajahi penjuru langit dan bumi itu Allah memerintahkan, ya. Ataupun implisit, ya, dari sisi kayak tadi Allah bercerita tentang surga, tentang jahe, tentang pisang. Nah, itu seperti itu kita tanamkan. Jangan sampai anak-anak kita itu menganggap bahwa itu nggak ada urusannya dengan akhirat, ya. Saya sangat sedih ketika ada seorang mengatakan, ngapain belajar matematika? Apakah matematika ditanya di alam kubur? Kalau saya bilang, oh iya, matematika ditanya di alam kubur. Kalau Anda tidak membayar zakat atau tidak membagi waris yang benar, karena Anda nggak menguasai matematika, nggak bisa menghitung karena fikih waris maupun fikih zakat itu ada sedikit matematikanya, ya. Yeah. Itu kalau Anda nggak bisa, kalau Anda salah membaginya karena Anda nggak bisa matematika, Anda berdosa. Ataukah di dunia modern sekarang umat Islam terjajah karena tidak menguasai teknologi, ya? Kenapa nggak menguasai teknologi? Karena terlalu sibuk dengan urusan yang lain, urusan akhirat, ya, sampai melalaikan teknologi sehingga teknologi dikuasai oleh para penjajah. Anda berdosa. Saya tanamkan seperti itu. Ya, teknologi di tangan orang-orang di luar Islam, ya, itu cenderung untuk dipakai menjajah, ya. Nah, Islam kalau menguasai itu tidak untuk menjajah, tapi untuk membebaskan dunia dari penjajahan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik Ustaz, Masya Allah, luar biasa sekali di perbincangan kita di sore hari ini. Ya Allah, saya sampai lupa menyapa para sahabat wakaf sekalian yang sedang menyaksikan. Ya, sahabat wakaf sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah luar biasa sekali perbincangan kita pada sore hari ini bersama Ustaz Profesor Dr. Fahmi Amhar, ya. Yang temanya juga luar biasa, jarang-jarang kita bahas, ya, Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dan terasa nih kita sudah hampir di penghujung kajian, Ustaz. Namun sebelum ditutup, mungkin Ustaz bisa menyampaikan kesimpulan pada kajian kita pada sore hari ini, Ustaz. Tafadhol. Ya, kesimpulannya adalah marilah kita sebagai Muslim, ya, dengan dorongan iman, dengan dorongan tauhid, dengan semangat yang ada di dalam Al-Quran, kita menjadi bagian dari orang-orang yang mengembangkan ilmu pengetahuan, mengembangkan teknologi, agar kita tidak terjajah, agar penjajahan tidak berlanjut, agar dunia terbebaskan dari penjajahan, kembali kepada penghambaan kepada Allah belaka. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jazakallah khairan katsiran, Ustaz Profesor Dr. Fahmi Amhar. Alhamdulillah telah berkenan hadir, telah berkesempatan hadir pada kajian berkah Ramadan 1443 Hijriah bersama BWA. Ya, kita doakan semoga Ustaz Profesor Fahmi senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, dan diistiqomahkan, ya, sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang peneliti, sebagai seorang pengemban dakwah juga pastinya. Dan juga kepada para sahabat wakaf sekalian yang telah menyaksikan kajian kita pada sore hari ini, semoga menjadi tambahan ilmu, tambahan manfaat bagi para sahabat wakaf sekalian dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, sebelum ditutup, ya, kembali saya mengingatkan kepada para sahabat wakaf sekalian agar senantiasa berfastabiqul khairat, berinvestasi akhirat, ya, jangan lupa untuk senantiasa berpartisipasi dalam program-program Badan Wakaf Al-Quran. Di antaranya adalah, ya, sebagaimana tema kita pada sore hari ini, ya, Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan, dan Badan Wakaf Al-Quran memiliki program yang namanya program Wakaf Al-Quran dan Pembinaan. Ya, silakan para sahabat wakaf sekalian yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, ya, untuk senantiasa berinvestasi akhirat, berfastabiqul khairat, menyiapkan wakaf terbaiknya, dan menyalurkan wakaf terbaiknya ke rekening atas nama Yayasan Badan Wakaf Al-Quran. Ya, silakan nanti bisa mengunjungi situs website, ya, www.bwa.id, dan juga mengunjungi sosial media BWA. Ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, dan juga pastinya YouTube di Wakaf Quran dan juga YouTube channel Wakaf TV. Silakan di like, komen, dan juga subscribe, serta bagikan kepada rekan-rekan sahabat wakaf sekalian yang nantinya ingin menyaksikan, ya. Dan insya Allah ketika sahabat wakaf sekalian berwakaf Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan ini, ya, setiap ayat yang diterima oleh para penerima manfaat dibaca, ya, bahkan setiap hurufnya itu akan mengalirkan pahala, bahkan ketika kita sudah meninggal dunia sekalipun. Amin ya rabbal alamin, ya. Masya Allah. Terakhir, sebelum itu Rasulullah SAW bersabda, "Waman yasaru ala mu'sirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan urusan saudara-saudaranya di dunia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya
di dunia dan akhirat kelak. Ya, Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Profesor Dr. Fahmi Amhar dan juga pada para sahabat wakaf sekalian telah menyaksikan. Kita tutup pertemuan kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau lebih mohon maaf, insyaallah kita bertemu lagi di besok hari dan waktu yang sama. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan telah tiba. Saatnya kita bersukacita untuk memanen pahala. Sibukkan diri dengan ibadah dan mengaji agar iman semakin kuat terpatri. Kajian Berkah Ramadan akan menemani Anda setiap hari pukul 4 sore menjelang berbuka puasa. Dengan tayangan kajian yang mengupas ilmu-ilmu Islam serta narasumber yang kompeten dalam bidang sakofah Islam. Jangan lewatkan hanya di Wakaf TV.